Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat wanita di seluruh Indonesia, di Bekasi dan di kota manapun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah sahabat-sahabat wanita dimanapun, hari ini kita akan sharing-sharing ya dengan sebuah tema, yaitu bagaimana kita menjadi seorang ibu yang cerdas di masa pandemi. Nah, sebelum kita sharing-sharing ya, mungkin kita sebaiknya juga memahami peran kita sebagai seorang wanita ya. Dimana kita sebagai seorang wanita tentunya adalah punya 4 peran dasar ya. Yang pertama yaitu peran kita sebagai seorang ibu, dimana kita ketika kita punya anak dan melahirkan dan punya anak, tentunya anak ini adalah menjadi tanggung jawab kita yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Dimana tanggung jawab ini adalah diantaranya adalah tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik ya, baik pendidikan di rumah ataupun mungkin pendidik di sekolah ya. Dimana hari ini ketika kita semuanya adalah daring, tentunya ini adalah menjadi hampir 80% peran pendidikan ini ada di kita. Nah, peran yang kedua adalah peran kita sebagai seorang istri ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah peran kita sebagai seorang anak ya. Nah, yang keempat adalah peran kita sebagai seorang wanita yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, coba kita lihat satu persatu ya. Nah, yang pertama sebagai seorang ibu ya, seperti tadi saya sudah bahas di awal ya, bahwa kita sebagai seorang ibu tentunya adalah punya peran, yaitu adalah bagaimana memastikan anak-anak kita ini pendidikannya baik ya, baik itu pendidikan formal ataupun pendidikan informal ya. Peran ini tidak bisa tergantikan ya oleh siapapun. Nah, walaupun katakanlah ini kan anak-anak berdua, ada bapaknya juga, tapi tetap ikatan batin antara seorang ibu dengan anak itu adalah lebih kuat biasanya, sehingga pendidikan untuk anak ini lebih banyak biasanya diperankan oleh seorang ibu ya. Nah, yang kedua yaitu adalah yang menjadi tanggung jawab kita terhadap anak ini adalah selain pendidikannya juga adalah soal pertumbuhannya ya, dari mulai makannya, kemudian mungkin juga sandang pangannya, bajunya, apa semua adalah perlu kita pikirkan ya. Itu biasanya si anak pasti akan bilang, aduh mama, aduh umi, ibu, bunda, aku kepengen punya baju ini, aku ingin punya sepatu ini. Nah, itu biasanya mereka akan mengeluhkan keinginan-keinginannya itu adalah kepada seorang ibu ya. Nah, karena memang secara batin ikatannya lebih kuat ya. Nah, peran yang kedua itu adalah peran kita wanita sebagai seorang istri ya. Nah, tentunya di sini sebagai seorang istri ya, kalau tadi sebagai seorang anak, setiap wanita itu adalah orang yang dilahirkan oleh dia, tetapi ketika peran sebagai seorang istri, nah ini kita kaitannya berhubungannya adalah dengan orang yang mungkin tidak pernah kita lahirkan, tapi ketika kita sudah besar, kita harus hidup bersama dan harus berbagi dengan dia. Nah, ini tentunya butuh effort sendiri ya, dimana ketika kita ingin menjalani peran ini tentunya adalah perlu penyesuaian ya. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang hari ini menjadi pasangan, ibu-ibu, bunda-bunda semua, ini adalah orang yang sebelumnya adalah tidak kita kenal ya. Nah, sehingga ketika kita menjalankan peran ini tentunya dibutuhkan sebuah kelapangan hati, dibutuhkan sebuah kebesaran hati bagaimana kita mengenali dia. Nah, pasangan hidup ini adalah tidak selamanya adalah kita untuk berbagi ya dalam hal materi ya, tapi juga sebagai peran kita sebagai seorang istri, di situ kita mungkin bisa jadi menjadikan suami atau pasangan-pasangan ini adalah sebagai teman ya.
teman bercerita, teman dalam mendidik anak, teman bagaimana ketika kita punya masalah di luar. Nah, begitu pun dengan suami. Suami itu juga berharap bahwa bunda-bunda semua adalah temannya, dan berharap bunda-bunda ketika dia di rumah dengan berbagai masalah dalam kerja, berharap masuk ke rumah itu dia menemukan sebuah ketenangan, menemukan orang-orang yang bisa dicurhatin, ya, menemukan orang-orang yang bisa mau mendengarkan ceritanya. Maka ketika kita berperan sebagai seorang istri, nah kita kalau ingin aman dan nyaman, ya kita harus ikhlas buka telinga yang lebar, ya, lebih banyak mendengarkan ceritanya. Kalaupun kita mau cerita tetapi kita lihat dia lebih ingin bercerita, nah kita tahan aja dulu, kita dengerin dulu ceritanya. Nah, biasanya kalau dia sudah mengeluarkan unek-uneknya dan dia sudah bercerita, akan lebih plong, ya. Ketika kita bercerita, dia juga akan welcome. Nah, peran inilah yang sangat dibutuhkan oleh seorang suami, yaitu peran sebagai seorang teman, ya. Nah, peran yang ketiga, ya, yaitu peran kita sebagai seorang anak, ya. Bunda-bunda semua harus kita menyadari, ya, jadi apapun kita hari ini, kita tetap adalah seorang anak. Walaupun bunda-bunda adalah mungkin seorang istri jenderal, seorang istri guru, seorang istri dosen, tapi tetap bunda. Ketika orang tua kita masih ada, maka bunda-bunda tetap adalah seorang anak. Nah, apa yang dibutuhkan oleh seorang ibu, ya, terhadap anaknya juga dibutuhkan oleh ibu kita terhadap kita nih, ya. Nah, misalnya kita berharap anak kita sayang sama kita, berarti ibu kita juga berharap kita pun menyayanginya. Nah, di sini kebutuhan-kebutuhan itu tetap harus kita penuhi. Dia juga butuh teman, maka kunjungilah. Dia juga butuh kasih sayang, maka sering-seringlah telepon, sering-seringlah ajak ngobrol, ya. Nah, peran ini pun tidak bisa digantikan oleh siapapun, ya. Walaupun hari ini orang tua kita menyadari bahwa kita adalah sudah menjadi ibu yang repot punya banyak anak, tetapi keinginan dasarnya disayangi dan diperhatikan oleh anaknya tidak bisa tergantikan, ya. Nah, itulah yang harus kita sadari ketika kita sebagai seorang anak, ya. Nah, yang berikutnya adalah peran yang keempat nih, ya, peran kita terhadap masyarakat sekitar. Nah, di sini Masya Allah, ya, ketika kita menjalankan peran yang keempat ini tentunya adalah sebuah peran yang memang menjadi bagian daripada tabungan kita di akhirat, ya. Sehingga kita harus benar-benar meluruskan niat kita nih, ya. Kalaupun kita punya tetangga, berbaik-baik dengan tetangga, begitu niatkan karena memang ingin mencari pahala. Kalau kita silaturahim ke tetangga seberang ataupun kita punya komunitas pengajian, silaturahimnya kita niatkan karena kita adalah untuk akhirat. Kenapa? Karena biasanya yang namanya kita bermasyarakat itu juga pasti diikuti dengan hal-hal yang mungkin membuat kita tidak nyaman, ya. Mungkin karena gaya yang berbeda, mungkin kadang melihat dia lebih wah jadi minder, karena kita melihat tetangga sepertinya lebih cerdas, kita langsung down begitu. Nah, maka ketika kita melakukan peran ini, ya, peran kita sudah kepada masyarakat, maka bangunlah sebuah niat yang tulus, yaitu niat untuk kita mencari keberkahan, niat kita untuk berbagi sebagai tabungan kita di akhirat. Nah, sahabat-sahabat wanita dimanapun berada, ya. Nah, dari 4 peran tadi, ya, Masya Allah nih, ya, kita bersyukur, ya, bahwa kita sebagai wanita dikasih 4 peran dasar ini, ya. Sehingga ketika kita
dalam kehidupan sehari-hari menjalankan aktivitas kita, ketika kita menyadari bahwa kita punya 4 peran ini, maka kita bisa melewatinya dengan smart, kita bisa melewatinya dengan ceria, bisa melewatinya dengan senyuman. Nah, apalagi di masa pandemi hari ini ya, dimana ketika masa pandemi ini ya, tentunya dengan 4 peran ini bikin para emak, para bunda ini menjadi menjadi tuing gitu ya, karena merasa ini adalah hal yang bukan aku banget begitu ya. Nah, baik teman-teman semua ya, coba nanti kita lihat bagaimana kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita tetap bisa menjadi seorang ibu yang cerdas.